Ngapain kamu pakai manjat pohon segala? Cari perkara kamu, Sob. Nah kan, Otan bilang juga apa? Secepat kilat kamu langsung disergap si burung elang. Belum juga nyapa teman di rumah, udah ada adegan menegangkan aja. Ular jali yang malang. Sepertinya kamu salah lawan, Sob. Sebagai top predator, elang sangat suka makan ular. Salah satunya si ular jali. Kalau udah dapat makanan enak, kamu suka lupa segalanya nih, Sob. Ada teman di rumah loh dari tadi nonton kamu. Sapa dulu sana. Ngomong-ngomong, dari tadi Otan perhatikan kayaknya Otan kenal kamu deh. Sebentar. Ya ampun, kamu kan si King. Apa kabar kamu, Sob? Kalau melihat karakter kamu saat berburu ular tadi, Otan pasti nggak salah lagi. Teman di rumah, kenalin nih sobat lama Otan. Namanya King. Otan sebut King karena bagi Otan, dia adalah si Raja Angkasa. King adalah burung elang jenis WBSE atau White-bellied Sea Eagle. Biasa juga disebut elang laut. Dia banyak dijumpai di Indonesia, terutama di pesisir laut, sungai, bahkan di tempat yang ketinggiannya lebih dari 3.000 meter. Tapi kok warna kamu berubah, Sob? Tidak berdada putih sesuai namanya. Walah, ya. Otan paham, kamu kan masih usia remaja. Jadi bulu yang sekarang nempel di tubuhnya akan berubah seiring usianya yang beranjak dewasa. Begini nih teman, tampilannya kalau sudah dewasa nanti. Makin keren dan gagah kan? Badannya yang terlihat kekar, makin garang kalau matanya sudah menatap sesuatu. Ditambah dengan paruhnya yang runcing dan cakarnya yang seperti mata pisau. Bikin siapapun merinding disco kalau lagi dekat kamu, Sob. Belum lagi saat kamu terbang. Sayapnya bikin Otan terpesona. Lebar dan panjang banget. Gak heran kalau dia disebut sebagai burung laut terbesar yang pernah ada. Bahkan dijuluki si mesin terbang hidup karena dia mampu terbang hingga kecepatan 115 km per jam. Cakep! Di usia remaja seperti sekarang aja kamu udah bikin Otan terpesona, Sob. Keren abis. Loh. Mau kemana lagi, Sob? Main ninggalin aja deh. Apa? Dapat ular lagi? Walah, ternyata korban kamu berikutnya si ular kadut. Luar biasa. Gak bisa lihat mangsa lengah sedikit. Bagaikan kilat menyambar, mangsa pun langsung dihajar. Kebanyakan makan kayaknya ada yang kehausan tuh. Santai aja, Sob. Hari ini milik kamu. Gak ada yang berani ganggu kamu pokoknya. Walau Otan sebut si Raja Angkasa, tetap aja kalau haus turun ke darat kan, Sob? Duile, yang lagi asik main air. Mau sekalian Otan bawain sabun sama sampo kah, Sob? Jadi pengen ikutan nyebur deh Otan lihat kamu lagi mandi begitu.
Cara kamu mandi cukup menarik perhatian Otan deh, Sob. Dimulai dari kepala yang lebih dulu masuk ke dalam air sambil mengepakkan sayap tepat di permukaan air. Apalagi kalau dilihat dengan gerakan lambat kayak gini. Coba Om Editor, mainkan dong gerakan lambatnya. Uhuy, udah cocok kamu Sob jadi bintang iklan sampo khusus elang. Bukan cuma iseng main-main air. Ini adalah salah satu cara elang untuk bertahan hidup menghadapi ganas yang alam liar. Panasnya terik matahari terkadang membuat elang kelelahan dan kepanasan. Nah, kalau udah kena air begini, Otan yakin kekuatan kamu akan kembali seperti semula. Udah nih mandinya. Nah kan, lagian mau mandi gak bawa handuk. Gimana mau cepat kering itu bulu-bulu kamu, Sob? Tenang aja teman, si elang laut punya cara sendiri kok untuk mengeringkan tubuh dan bulu-bulunya. Dia akan mencari tempat panas dan membentangkan sayapnya seperti ini. Benar-benar diam seperti patung sampai tubuh dan bulunya kembali kering. Tahu gitu Otan bawain hair dryer tadi Sob, biar kamu gak pegel nangkring lama kayak gitu. Keren banget. Otan kira ini beneran. Ternyata pesawat remote control. Begini nih kebiasaan Karaka. Kalau punya mainan baru, Otan suka dilupain. Loh. Karaka, itu ada penumpang gelap di pesawat. Teman di rumah bisa lihat gak? Coba perhatikan baik-baik deh pesawat RC yang diterbangin Karaka. Apa Tan? Hah? Penumpang gelap? Masa ada penumpang gelap Tan? Ini kan cuma mainan. Coba bentar ya, Karaka turunin dulu nih. Ini Tan. Ini si Flying Gecko ngapain ada di sini Tan? Karaka nggak tahu. Nah, harusnya emang nggak boleh ada di sini, bahaya buat dia nih. Kamu ini ada-ada aja. Itu nggak apa-apa tuh. Benar kata Otan kan Kak? Penglihatan Otan kan jeli banget gitu. Untung aja kamu gak kenapa-napa Sob. Nah, di sini baru tempat kamu Sob. Mau lari-lari secepat apa juga aman. Teman di rumah ada yang tahu ini hewan apa? Sekilas dia memang mirip cicak teman, tapi bukan loh. Nggak percaya? Coba perhatikan aja baik-baik. Kenali nih, salah satu sobat Otan, si Flying Gecko atau si tokek terbang. Iya sih, Otan tahu kamu punya kemampuan menempel yang cukup kuat. Tapi yang nggak di pesawat RC juga. Kalau nanti jatuh gimana? Kamu punya kemampuan terbang gitu, terus nekat sampai ikut terbang sama pesawat RC-nya Karaka. Ya nggak gitu juga konsepnya kali Sob. Sesuai dengan namanya teman, Flying Gecko atau si tokek terbang ini punya kemampuan melayang di udara. Dia tidak benar-benar bisa terbang seperti burung. Tapi Sobat Otan ini punya selaput di setiap sisi tubuh dan juga jarinya. Bagian ekornya juga pipih, berbeda dengan jenis tokek lainnya. Adanya selaput membuat tokek seolah terbang melayang saat sedang berada di udara. Selaput dan bentuk ekornya yang pipih menghasilkan daya angkat. Hal itu membuatnya tidak langsung jatuh ke darat dan bisa melayang seperti sedang terbang. Makanya disebut tokek terbang. Perhatikan bagian telapak kaki si Flying Gecko ini deh teman, seperti berbulu halus. Inilah keistimewaan lain yang dimilikinya. Di setiap telapak kakinya terdapat bantalan halus yang dilengkapi dengan struktur mirip rambut halus, biasa disebut siti. Siti pada kaki tokek
bisa menahan 20 kali bobot tubuhnya loh. Keren maksimal kamu, Sob. Pantes aja bisa ikut terbang sama pesawat RC. Ternyata ini rahasianya, Sob. Terbang udah, menempel juga udah. Masih ada nih kemampuan lain yang dimiliki Sobat Otan ini. Ada yang tahu? Yap, benar banget. Kamuflase diri. Warna kulitnya sama banget dengan warna kulit pohon. Kalau tidak benar-benar jeli, Otan juga bisa terkecoh untuk melacak keberadaannya. Kemampuan ini bisa mereka gunakan untuk mengelabui ancaman di sekitarnya. Kalau gitu sih bukan cuma hebat, Sob, kamu juga cerdas. Baru juga Otan puji, sekarang malah berantem. Sob, kalian kan sesama flying gecko, masa malah berantem sih? Nggak enak dilihat tetangga. Sobat Otan ini salah satu hewan teritori. Kalau tahu ada sesama jantan mendekat, pasti deh mereka berantem. Udahlah Sob, lepasin aja gigitannya. Mengalah bukan berarti kamu kalah kok, untuk kebaikan bersama. Nah, gitu kan? Cakep. Walau terlihat kalem, ternyata kamu ini galak juga ya Sob. Apalagi kalau merasa terganggu. Ada ancaman lagi nih Sob. Apa yang akan terjadi? Dan nyerang lagi kan? Bener-bener si emosian. Padahal si Lipan gak ada maksud buat nyerang. Kayaknya cuma numpang lewat doang deh. Gak pandang siapa, kamu tetap ngajak ribut Sob. Sangar. Kalau begini caranya, kayaknya gak ada yang mau berteman sama kamu deh. Nah, kualat kan? Udah bener-bener di atas pohon, malah nemplok di rumput. Oh my god, kirain di darat lebih aman. Ternyata malah ada si ular rumput. Ular rumput biasa juga disebut ular lare angon atau ular kisik. Walau bertubuh kecil, ular tetaplah ular. Bisa saja membahayakan bagi kamu, Sob. Wah, tidak! What? Kamu malah nyerang si ular? Gak disangka, gak diduga. Mentalnya boleh juga nih. Sepertinya kamu petarung yang cerdas. Sebelum lawan menyerang, kamu sudah melancarkan serangan lebih dulu. Tapi sudahlah Sob, lepaskan saja gigitannya. Ikut Otan ke depan sana yuk. Otan punya sesuatu yang spesial buat kamu. Nah, pinter. Udah ya, jangan gigit lagi. Udah melet-melet lidah aja. Otan tahu, kamu pasti nemu makanan lezat ya. Nah, bener kan? Tahu aja kalau ada yang enak-enak. Flying gecko akan lebih aktif cari makan saat malam hari. Dia sangat pandai mendeteksi mangsa dari pergerakan dan baunya. Walau terlihat santuy saat berburu, tapi seketika dia menyerang saat mangsa sudah dalam jangkauannya. Dengan lahapnya dia makan. Woi, Sob, nggak inget Otan nih kamu. Ngajak-ngajak dong kalau makan. Ya ampun Sob, Otan gak salah lihat nih. Kamu jago berenang juga. Hebat bener. Otan kira kamu takut sama air. Ternyata saat ada dalam situasi tertentu, kamu bisa menyelamatkan diri dengan cara berenang dan mencari tempat lebih aman. Secara alami, kejadian seperti ini bisa saja terjadi teman. Saat dikejar predator, bahkan saat berburu makanan.
Rumput jarinya juga bermanfaat saat berada di air seperti ini. Kemampuan dan gaya berenang kamu bukan kaleng-kaleng, Sob. Bisa jadi atlet renang juga nih kayaknya. Bukan cuma itu, teman. Kulit flying gecko juga anti air loh, atau waterproof. Nggak percaya? Coba perhatikan deh ya. Saat air menetes di kulitnya, air tetap menggumpal dan seketika meluncur ke bawah, tidak meresap sedikit pun. Jadi ingat saat air berada di atas daun talas ya teman. Tapi bukan berarti kulit flying gecko ada lapisan lilinnya loh ya. Kulit flying gecko memiliki spinula atau rambut khusus yang berbentuk seperti jarum dan tersebar di seluruh permukaan kulitnya. Saat terkena air, spinula akan bereaksi melontarkan air kembali dari tubuhnya. Kondisi ini akan terjaga saat flying gecko dalam keadaan prima. Lain cerita kalau lagi stres atau sakit, spinula nggak mampu bekerja maksimal. Aduh, jangan. Otan pernah lihat kamu sakit terus mati, Sob. Terus kamu dimakan sama semut-semut yang banyak, Sob. Otan gak kuat lihatnya. Jangan lagi ada kenyataan pahit itu ya, Sob. Yuk, sehat yuk. Terus aja melompat ke sana kemari, Sob. Nah, kan kalau lincah begitu, cakep.